Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Imam. Di video kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, persatuan dalam perbedaan. Dalam pembuatan kata pikiran, kita bisa menggunakan kata tanya 5W1H. Apa itu 5W1H? Ada what atau apa, who atau siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang terlibat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Memiliki beberapa makna, diantaranya menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka, menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan dari dunia luar, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, dan landasan untuk bersikap terhadap dunia. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat bertahan hidup, ada beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan xerophyte atau tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Ada halophyte atau yang hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Ada hydrophyte yang hidup di lingkungan air. Hygrophyte yang hidup di tempat yang lembab. Ada adaptasi di lingkungan yang miskin nitrogen, dan adaptasi berkembang biak.
Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, budaya, dan keadaan ekonomi yang berbeda-beda dari setiap daerah. Perbedaan itu haruslah menjadi suatu kekayaan untuk bangsa kita, dan perbedaan itu tidak menjadi suatu penghalang untuk kita bersatu dan hidup rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, lingkungan sekolah, hingga lingkungan dengan skop yang lebih luas, yaitu masyarakat. Pola lantai dalam gerak tari adalah garis yang dilalui penari saat melakukan suatu gerakan tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, ataupun kelompok. Secara garis besar ada dua macam pola garis, yaitu pola garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri dari pola horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segi 4, segi 5, dan segitiga. Sementara garis lengkung ada lengkung depan, lengkung belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Seperti halnya makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga punya cara untuk melindungi diri, seperti menggunakan duri, racun, ataupun dengan cara-cara yang lain. Contohnya pada mawar memiliki duri untuk melindungi diri. Pada tanaman putri malu juga memiliki duri untuk mempertahankan dirinya, serta menguncupkan atau menutup daunnya jika terkena sentuhan. Tanaman salak melindungi diri dengan duri-durinya. Begitupun nanas juga memiliki duri yang tajam untuk melindungi dirinya. Selain duri, ada juga tanaman yang menghasilkan getah, contohnya pada tanaman karet. Ada juga yang menghasilkan racun pada tanaman kecubung.
Dalam menuliskan informasi penting dari suatu teks, yang dapat kita lakukan dalam menemukan informasi penting tersebut bisa menggunakan kata tanya 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk mengidentifikasi suatu informasi yang penting juga bisa digunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat kan penggunaan kata-kata tersebut? Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, hal yang harus kita pupuk adalah sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Manfaat yang kita peroleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah adalah yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Di sini artinya kita berdiskusi. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman karena sesama murid saling menghargai. Yang ketiga, persahabatan semakin erat, dan yang terakhir, membangun kekompakan. Menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia adalah bangsa yang berdiri sendiri dan tidak ada intervensi dari bangsa-bangsa yang lain. Proklamasi adalah tonggak awal Indonesia merdeka dan sebagai awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Hal-hal yang kita terapkan dari makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menghormati orang yang lebih tua, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pola lantai dapat diterapkan pada tari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Yang pertama, tari tunggal, yaitu tarian yang dilakukan seorang diri, baik itu penari maupun perempuan maupun laki-laki, dapat berbentuk horizontal, vertikal ataupun diagonal untuk pola tarinya. Yang selanjutnya, tari berpasangan, yaitu tarian yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai yang biasa digunakan berbentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Selanjutnya, tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara kelompok. Untuk pola tari yang biasa digunakan melingkar, angka 8, ataupun melengkung.
Dalam menuliskan informasi penting dalam teks sejarah, yang perlu diperhatikan atau untuk mengidentifikasinya bisa menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu menerapkan nilai-nilai persatuan. Di antaranya, kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita juga harus saling membantu, meskipun mungkin kita berbeda suku ataupun agamanya. Dan juga kita harus hidup saling toleran antara anggota masyarakat. Manfaat yang kita peroleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam masyarakat, di antaranya kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.